Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita hari ini akan kembali belajar tematik. Kita sudah masuk tema 3 subtema 1. Mata pelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu Bahasa Indonesia dan Ilmu Pengetahuan Alam atau IPA. Seperti biasa, sebelum kita masuk ke pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang kita baca dulu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia hari ini adalah 1. Siswa dapat memahami wawancara. 2. Siswa dapat membuat pertanyaan wawancara. Lalu, ilmu pengetahuan alam atau IPA. Yang pertama, siswa dapat memahami materi kerusakan lingkungan. Yang kedua, siswa dapat mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya. Oke, materi pertama adalah wawancara. Wawancara yaitu merupakan kegiatan tanya jawab yang dilakukan untuk memperoleh informasi secara rinci. Orang yang mewawancarai disebut pewawancara dan orang yang diwawancarai disebut narasumber atau orang yang memberikan informasi disebut narasumber. Sebelum melakukan wawancara, hendaknya kalian tentukan topik atau tema terlebih dahulu. Mulailah dengan sapaan yang ramah dan perkenalkan diri. Yang kedua, buatlah daftar pertanyaan dengan bahasa yang santun. Singkat, padat, dan jelas ya, jangan bertele-tele. Yang ketiga, catatlah jawaban dari narasumber. Setelah kalian melakukan tanya jawab, itu jangan lupa dicatat jawaban dari narasumber tersebut. Dan yang keempat, akhirilah wawancara dengan kesan yang baik. Jadi berilah kesan yang baik kepada narasumber atau orang yang kalian wawancarai. Pertanyaan yang diajukan saat wawancara bertujuan untuk menggali informasi secara rinci tentang suatu hal atau peristiwa. Nah, di sini ada beberapa pilihan kata tanya dan penggunaan kata tanya tersebut. Nah, contohnya, yang pertama, apa? Apa itu digunakan untuk menanyakan nama benda atau binatang. Lanjutnya, siapa? Siapa itu digunakan untuk menanyakan orang tua, orang atau nama orang. Mana itu digunakan untuk menanyakan orang, benda, dan tempat. Bagaimana itu digunakan untuk menanyakan cara atau kaidah dan keadaan. Bila itu digunakan untuk menanyakan masa. Contohnya hari, minggu, tempo, zaman, gitu ya. Selanjutnya yaitu mengapa itu digunakan untuk menanyakan sebab. Berapa itu biasanya digunakan untuk menanyakan bilangan atau jumlah, dan kenapa itu digunakan untuk menanyakan sebab. Jadi saat membuat soal wawancara atau pertanyaan wawancara itu gunakan kata tanya yang tepat atau yang pas sesuai dengan keadaan ataupun waktu gitu ya. Jangan asal
membuat soal tapi nanti ujungnya narasumbernya tidak mengerti apa yang kalian maksud. Materi selanjutnya yaitu ilmu pengetahuan alam atau IPA. Materi pertama, kerusakan lingkungan. Nah, itu ada beberapa gambar ya. Yang pertama yaitu pembakaran hutan. Hal tersebut dapat mengakibatkan satwa-satwa kehilangan tempat tinggal dan sumber makanan. Untuk yang kedua yaitu penggunaan bom ikan atau pukat harimau. Untuk menangkap ikan, biasanya nelayan itu mempermudah menangkap ikannya menggunakan alat tersebut. Hal tersebut dapat mengakibatkan rusaknya ekosistem laut, misalnya rusaknya terumbu karang dan berkurangnya populasi hewan tertentu seperti penyu. Memang secara ini cepat ya dapat ikannya, tetapi penggunaan bom ikan ini sangat mengganggu ekosistem laut. Dia dapat merusak hewan-hewan yang ada di laut ya. Untuk yang ketiga yaitu penebangan hutan, penebangan pohon yang ada di hutan. Nah, itu juga berdampak yang sangat luar biasa sekali. Selain hilangnya tempat tinggal satwa-satwa yang ada di hutan, hilangnya sumber makanan mereka, itu juga sangat berbahaya sekali karena dapat mengakibatkan banjir. Bagian-bagian tumbuhan itu juga memiliki bagian-bagian dalam ibaratkan tumbuhan ya, antara lain ada akar, ada batang, ada daun, ada bunga, ada biji, dan lain-lain. Nah, yang pertama Ibu akan jelaskan tentang akar. Akar ini merupakan tumbuhan yang tumbuh di dalam tanah. Fungsi akar yaitu akar itu ternyata juga mempunyai fungsi ya. Yang pertama yaitu menyerap air dan zat hara dari dalam tanah. Yang kedua yaitu menguatkan berdirinya tumbuhan. Dan yang ketiga menyimpan cadangan makanan. Jadi untuk yang ketiga ini contohnya tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan di dalam akar itu contohnya wortel. Jadi wortel itu dia buahnya itu memang ada di dalam tanah, kentang, ubi, singkong, dan lain-lain. Nah, di sini Ibu berikan 2 contoh akar. Yang pertama yang atas itu adalah namanya akar serabut. Akar serabut tuh biasanya memiliki tumbuhan yang kecil. Tumbuhnya itu seperti kayak bayam, sawi, kayak gitu. Kalau yang bawah itu namanya akar tunggang. Biasanya akar tunggang ini dimiliki oleh tumbuhan yang berkayu, biasanya yang tumbuh yang besar seperti pohon mangga, pohon jambu, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu batang. Kalian lihat gambarnya, itu ada 3 jenis batang. Yang pertama batang berkayu, yang kedua batang rumput, yang ketiga batang basah seperti sawi, bayam, dan lain-lain. Batang adalah bagian tumbuhan yang berada di atas tanah. Fungsi batang antara lain 1. Menyalurkan air atau zat hara dan zat makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Yang kedua, tempat tumbuhnya daun, bunga, serta buah. Yang ketiga, tempat penyimpanan cadangan makanan seperti buah tebu. Oke, selanjutnya yaitu daun. Daun berfungsi sebagai tempat fotosintesis. Fotosintesis adalah proses pembuatan makanan pada tumbuhan dengan bantuan cahaya matahari.
Selain itu, daun juga sebagai alat pernafasan pada tumbuhan. Daun dapat dibedakan berdasarkan bentuk tulang daunnya. Jadi tulang daun itu macam-macam. Itu di sebelah kanan ada beberapa gambar tulang daun. Yang paling atas yaitu namanya menyirip, yang bawahnya yang kedua melengkung, yang ketiga menjari karena bentuknya seperti jari. Biasanya ada di daun singkong, daun pepaya. Untuk yang selanjutnya yaitu namanya daun sejajar. Oke, selanjutnya yaitu bunga, buah, dan biji. Ibu jelaskan dulu tentang bunga. Bunga memiliki peran penting dalam perkembangbiakan tumbuhan, karena pada bunga itu terdapat alat-alat perkembangbiakan, yaitu putik dan benang sari. Bunga tersusun atas beberapa bagian, yaitu ada mahkota, kelopak, tangkai, putik, dan benang sari. Kalian lihat di sebelah kanan, itu ada namanya bagian-bagian bunga. Nah, yang pertama yaitu mahkota. Mahkota itu biasanya cenderung dengan warna-warna yang cerah ya. Ada yang merah, ada yang pink, ada kuning. Itu yang biasanya kalian lihat bunganya cantik, itu dia biasa mempunyai mahkota yang berwarna itu, namanya mahkota. Terus ada namanya kepala sari, benang sari, kepala putih, tangkai putih. Nah, itu adalah alat perkembangbiakan pada bunga. Terus untuk yang bawahnya itu kelopak bunga namanya. Terus yang bawahnya lagi ada di tengahnya itu bakal biji. Kalian lihat, bakal biji itu di tengahnya. Jadi biji buah itu awalnya dari bunga juga ya. Jadi dari bunga dia berkembang biak menjadi biji berkembang biak lagi menjadi buah. Biji itu biasanya dibungkus oleh buah. Terus yang selanjutnya bawahnya itu kalian perhatikan itu dasar bunga namanya. Terus yang biasa kalian pegang, bunga yang kalian pegang itu yang bawahnya bunga itu namanya tangkai bunga yang sering kalian pegang ya. Buah dan biji itu merupakan bagian tumbuhan hasil dari perkembangbiakan bunga. Jadi biji atau buah itu tidak akan terjadi bila tidak ada perkembangbiakan dari bunga tersebut. Putih yang telah diserbuki oleh serbuk sari akan tumbuh menjadi biji. Biji dilindungi oleh daging buah. Sekian materi pembelajaran hari ini. Untuk tugasnya yaitu kalian membuat daftar pertanyaan, lalu nanti kalian cari narasumber, boleh orang tua, boleh kakak, adik, paman, bibi, ataupun saudara sepupu boleh. Nah, kalian sebelum melakukan wawancara itu pilih topik wawancara dulu. Pilihan topiknya ada di bawah itu, ada beberapa pilihan topiknya. Yang pertama boleh tentang wawancara kalian boleh tentang merawat tanaman. Yang kedua boleh tentang menjaga kesuburan tanaman. Yang ketiga boleh tentang menjaga sumber daya alam agar tetap terjaga kelestariannya. Kalian pilih salah satu dari topik itu yang akan kalian angkat menjadi bahan wawancara kalian hari ini. Kalian pilih narasumbernya, lalu tulis pewawancara atau nama kalian. Jangan lupa kelas ya. Tulis sebelum kalian melakukan wawancara, tulis atau susun dulu daftar pertanyaan yang akan kalian
tanyakan nanti. Nah, jangan lupa gunakan kata tanya yang sesuai atau yang pas. Terus kata-katanya juga yang sopan dan mudah dipahami ya, jangan bertele-tele. Untuk jawaban dari narasumber itu jangan lupa ditulis. Setelah kalian buat pertanyaannya, jangan lupa nanti ditulis ya, untuk bekal membuat laporan nanti gitu ya. Tugas ini paling lambat dikumpulkan besok ya, berarti tugas ini 2 hari gitu ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas dikumpulkan paling lambat besok hari Rabu ya. Selalu jaga kesehatan dan jangan lupa sholat 5 waktu. Oke, sekian materi dan tugas tematik hari ini. Ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.